Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berada di Gemukan ya. Iya, Pak Lutfi. Kita akan mereview teman-teman hasil ekskavasi BPCB Jawa Timur beserta Kawah Kamalan di situs Gemukan ini. Nah, kita lihat bahwa dari awalnya adalah sebuah gundukan tengah sawah. Setelah dilakukan ekskavasi, kita mengupas sisi dan permukaannya, ini kita menemukan candi rupanya. iya. Ya, itu berkembang di tahap pertama. Kita sudah mengetahui itu, dan kita mengetahui juga ada gejala pagar. Iya. Ya. Nah, ini di tahap kedua kita melanjutkan lagi. Ya, fokus kita di tahap kedua itu adalah bagaimana kita melanjutkan bagian yang kita anggap itu adalah pagar, sambil mencari yang mana sih pintu gerbangnya. Selain itu, kita juga fokus untuk menggali sumuran yang ada di tengah. Nah, ini berdasarkan ekskavasi di tahap kedua ini, kita sudah berhasil menemukan pagar keliling, khususnya yang bagian dalam, Pak Lutfi. Iya. Kita sudah menemukan 3 sudutnya. Yang bagian luar, ya, dengan jarak sekitar 3 meter dari pagar yang dalam, itu kita sudah menemukan 2 sudut. Tetapi kita menemukan ada 3 struktur sebelah timurnya candi dengan dimensi sekitar 160 kali 160 cm ya. Iya. Itu ada 3. Jadi pas di depannya candi ini. Nah, pada bagian sumur ya, kita lihat juga bahwa sumuran ini ya, sebelum kita gali ya, bagian atasnya itu kita menemukan masih ada growol-growol itu sampai kedalaman 30 cm. Nah, setelah lewat itu tanahnya nggak ada campuran sama sekali. Tidak ada campuran sama sekali. Nah, setelah kita memasuki sampai kedalaman 1 meter lebih, itu sudah mulai lagi ada growol bercampur macam-macam, tapi lebih halus. Lebih halus. Justru lapisan tanah yang ada dalam sumuran ini semakin ke bawah, kita menemukan ada pecahan keramik ya, sudah menjadi pasir kecil gitu maksudnya ukurannya. Ada gerabah ya, ada bata, ada perunggu, macam-macam. Perunggu? Iya, pecahan-pecahan perunggu gitu. Oh iya. Nah, selain itu di dalam sumuran ini kita menemukan juga ada lempengan emas. Ada lempengan emas, ada yang berbentuk trisula, ada yang berbentuk daun, dan ada jadi kita menemukan 6 yang emas, tapi kecil-kecil, kecil-kecil sekali. Nanti kita bisa tunjukkan. Nah, selain itu ada sebuah bentukan yang kita duga itu adalah cermin, tapi bentuknya dari perunggu juga, ya. Oke, itu gambaran awal yang kita lihat. Selain di tahap 1 juga kita sudah tahu bahwa kita temukan prasasti, dan kita sudah berhasil membacanya, dan nanti akan dipublish dengan konten sendiri. Ya. Tapi untuk sementara Pak Lutfi mau review dulu yang secara umum. Ya. Oke, silakan Pak. Ya. Apa yang kita hasilkan dari ekskavasi tahap 2 dan tahap 1 di situs Gemukan ini memang merupakan data yang penting, di samping juga menambah khasanah tentang kepurbakalaan di wilayah sekitar Trowulan. Ya. Dari hasil secara arkeologis yang bisa kita dapatkan tadi Pak Sen sudah sampaikan, secara struktur keruangan, kita sudah mendapatkan bahwa bangunan utamanya itu dikelilingi oleh tembok bata. Dan pada bagian timur dari struktur yang sudah didapatkan itu ditemukan adanya 3 struktur yang berjajar dengan ukuran yang sama. Dari sini ternyata ini membawa kita pada informasi lebih lanjut, walaupun secara fisik kita tidak mendapatkan sisa dari pintu masuk atau gerbang. Namun dengan keberadaan struktur bangunan utama yang dihadap oleh 3 struktur kecil-kecil di depannya, ini bisa kita jadikan acuan untuk membandingkannya dengan bangunan-bangunan yang semacam itu. Nah, salah satu yang
bisa ditangkap dari gejala ini adalah bahwa candi di Gemmaan ini itu masuk kategori candi yang lebih kuat berlatar belakang Hindu. Hindu ya? Ya. Oke. Keberadaan struktur yang 3 di depan tadi itu pada umumnya adalah bangunan-bangunan untuk meletakkan wahana. Wahana ya? Wahana atau kendaraan dari 3 dewa utama. Oh, jadi bukan tempatnya Dwarapala? Bukan ya? Okay. Kalau Dwarapala kan sepasang. Ya. Ini hanya 2, ya? Ini 3. Ya, oke. Umumnya pada bagian yang tengah itu ditempatkan wahana Dewa Siwa berupa Nandi. Kemudian di selatan itu ditempatkan wahana Dewa Brahma berupa Angsa. Sedangkan yang utara itu ditempatkan wahana Dewa Wisnu berupa Garuda. Tapi sudah nggak ada semua, Pak? Ya, kita emang kurang beruntung karena sudah mendapatkan sisa itu. Tapi dari gambaran denah tutur bangunan ini, itu lazim kita dapatkan juga pada bangunan-bangunan yang terdahulu. Sebagai contoh, kalau di wilayah Jawa Timur, kita bisa bandingkan misalnya dengan Candi Badut. Oh iya. Candi Badut di Malang itu sebenarnya adalah candi induk yang dihadap oleh 3 candi wahana. Hanya sayang satu saja candi wahana di selatan yang dibuka. Tapi ada di bawah, Pak? Ada di bawah. Oh, yang pernah digali itu? Pernah digali di tahun 90-an. Sudah diketahui ada 3 struktur. Namun yang 2 dengan pertimbangan tertentu ditutup. Oh gitu. Nah, kalau kita tarik lagi ke masa lebih tua di Jawa Tengah, itu ada beberapa candi dengan pola yang hampir sama. Satu diantaranya adalah Candi Sambisari. Sambisari. Ya, Candi Sambisari. Oke. Itu juga polanya sama, candi induk dihadap oleh 3 candi wahana. Oke. Nah, jadi kita punya dasar yang kuat bahwa memang ada struktur bangunan di masa Hindu-Buddha itu di mana candi induk dihadap oleh candi wahana. Oke. Nah, dan semuanya itu latar belakang agamanya adalah Hindu. Atau Siwa. Oke. Itu yang pertama. Yang berikutnya kita juga melihat bahwa kalau kita mencoba melacak dari mana orang yang akan ibadah di candi ini datang, dengan keberadaan struktur seperti ini, kita semakin kuat menduga bahwa dari timurlah mereka datang. Berarti candi ini menghadap ke timur. Betul. Oke. Ya, timur. Jadi tentunya kita berharap di masa depan ada kesempatan kita coba ekskavasi di arah timur. Barangkali kita masih beruntung mendapatkan sisa dari gapura itu. Oke. Nah, ya. Poin berikutnya adalah ternyata kalau kemudian kita melihat apa dari Pak saya sampaikan terkait dengan temuan di Sumuran, nah, atau perigi, nah kita memang termasuk beruntung kita sebenarnya masih mendapatkan beberapa tinggalan di situ, walaupun juga ada sejumlah pertanyaan. Ya. Nah, yang pertama berupa tutup wadah peripe. Nah, tutup wadah peripe. Ini ada, Pak. Nah, ini kita tunjukkan. Nah, ini tutup wadah peripe dari bagian dalamnya. Nah, ini. Nah, kemudian bagian belakangnya ini. Nah, di sini ada lubang, Pak, ini, Pak. Tembus ya? Tembus ini ya, tembus. Gitu. Memang harus tembus dia. Nah, ini tutupnya. Tutupnya kita dapatkan, tapi ini sudah di luar apa? Sumuran sendiri. Iya, karena sudah digansir, Pak. Nah, sudah berada di selatan candinya. Nah, ini bukti bahwa pernah terjadi upaya untuk mengambil wadah peripe ini, entah kapan kita tidak tahu. Dan sampai hari ke-6 kita ekskavasi, bagian wadahnya itu kita tidak dapatkan. Jadi mungkin ini sudah terlanjur terangkat ya, terbawa oleh. Nah, kehadiran peripe ini semakin memperkuat dugaan bahwa candi ini memang adalah candi Siwa atau candi Buddha. Candi apa? Hindu. Oke. Hindu ya. Nah, adanya lubang pada tutup peripe ini memang sebuah penanda terkait dengan pentingnya benda-benda suci atau relik atau peripe itu yang ada di dalam wadah ini. Karena memang ini diharapkan energi positif, energi kedewaan itu yang akan muncul dari peripe-peripe ini. Ini Pak salah satu contoh isi peripinya ya, logam emas nih ya. Wah, wih kecil sekali Pak. Oh begini kan. Iya. Itu trisula Pak ya? Iya benar trisula. Nah, wih kecil sekali. Kita beruntung menyebutkan ini. Nah,
Trisula ini adalah salah satu simbol yang terkait dengan dewa. Ya, umumnya Trisula berada bersamaan dengan Siwa atau aspek Siwa, termasuk Siwa Mahaguru atau Agastya. Biasanya memang dilengkapi dengan Trisula ini. Ya. Ini ada temuan yang lain lagi, kayak menyerupai daun gitu loh. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini lembaran emas yang seperti daun. Ini memang hanya sekedar bagian dari yang patah saja, tapi sangat mungkin ini adalah bagian dari yang mungkin berupa lotus atau padma atau lotus atau benda-benda lain yang memang membutuhkan kehadiran lembar-lembaran ini. Tapi yang terdekat adalah lotus ini. Ini bagian dari kelopak bunganya itu. Iya. Ya, ini tentu saja adalah bagian dari peripe yang di masa lalu itu ada dalam wadah tersendiri. Tapi kita tahu bahwa tutupnya ada kita temukan, warnanya tidak ada. Jadi mungkin memang itu tercecer ya. Tercecer, ya. Tapi ini temukannya dalam sumuran, Pak. Nah, itu jadi itu memang sangat sesuai karena memang dia harus berada di sana. Oke. Ya. Nah, ini temuan lain ini kecil sekali jadi nggak dikeluarkan dari plastik. Ya, ya. Nah, kalau ini memang bisa jadi adalah bagian serpian-serpian lain yang menggunakan bahan dasar emas. Nah, kita tinggal berikan sisa-sisanya. Ini lagi. Sama juga ini kecil sekali. Mana tadi? Wah, ini kecil banget ini. Nggak kelihatan ini. Ya. Ya. Jadi ini karena memang ternyata dalam ekskavasi kali ini kita menggunakan tenaga ekstra, Pak Said. Iya. Jadi kita dibantu tenaga muda untuk melakukan proses pencucian pengayaan. Iya. Jadi atas inisiatif Pak Said ini tanah yang dikeluarkan dari sumuran kemudian diayak menggunakan bantuan air yang ada di sekeliling ini dan beruntung ternyata reli-reli yang penting ini bisa kita dapatkan. Ya. Ini ada lagi satu yang saya mengira ini adalah batu kuarsa atau apa nggak tahu. Ya. Nah, kita buka ya. Nah, ini. Nah, oke. Itu kira-kira apa, Pak? Ya, saya teringat di salah satu temuan candi di Jawa Tengah, yaitu Candi Sukuh. Di Sukuh itu dulu ditemukan juga peripe, tapi ada satu yang menarik terkait dengan bahan ini, yaitu berupa lingga. Lingga dari bahan kristal seperti ini. Oh, malah lingganya ya? Lingga, tapi kecil ukurannya, tapi banyak kristal. Nah, ini menarik karena dia ditemukan di sumuran juga ini kan. Tapi ini dia sudah mengalami kerusakan, ada yang bergores ini. Nah, kita nanti perlu bahan pembanding yang lain. Apakah benda seperti ini memang juga lazim berada pada sumuran? Ya. Oke. Nah, yang hal lain lagi, Pak, ini yang kita sebutkan tadi yang dianggap sebagai cermin ya. Itu tempat cerminnya, yang ini gagangnya. Nah, ya coba sambungkan dulu biar lebih mudah melihatnya. Oke. Oke, pas. Nah, ini kalau dia utuh dia begini. Nah, kemudian ini, ini pegangannya mestinya nempel di sini. Nah, atau dimanapun posisinya, tapi dia nempel. Ini ada pegangannya. Baik. Jadi ini memang dalam masa Jawa kuno, benda ini disebut darpana. Artinya? Darpana itu ya dalam bahasa kita cermin. Cermin. Iya, cermin. Nah, memang cermin pada masa Jawa kuno itu bahannya bukan silika atau kaca, tapi bahan logam yang pada satu permukaannya itu dipoles dengan sangat halus sehingga bisa memantulkan bayangan. Kita masih belum sisanya, Pak Said ini. Ini yang ini. Iya, ini sisanya kelihatan mengkilatnya. Nah, kelihatan. Nah, ini sisanya ini masih sangat halus ini. Walaupun sudah lama sekali terpendam di tanah, tapi tingkat kehalusannya masih asli. Nanti kita perlu melakukan konservasi untuk menghilangkan patinanya. Iya. Itu. Ini dia ragam hiasnya ini apa sih sebenarnya, Pak? Nah, ini menarik, saya. Ya, ini pegangannya ini tidak polos. Jadi pada bagian depan ini
ini ada figur Ganesha. Ganesha, kemudian pada bagian atasnya ini ada Padma ini. Ada Padma ini Padma. Kemudian di bagian belakang ini ada hiasan floral di belakangnya. Jadi ini memang dibiarkan tidak polos, ini ada figurnya. Ya, ada figurnya ya. Ya, ini jelas sekali, depannya ada ke bagian kepala, kemudian ada belalainya di sini ke arah kiri. Dan kakinya duduk menggunakan sikap Utkutikasana, sebenarnya arca-arca Ganesha. Iya. Ya. Oke. Nah, ini masih ada temuan perunggu juga, tapi kita nggak tahu nih apa, Pak. Betul, saya juga tidak yakin ini konteksnya untuk bahan apa, tapi ini semacam apa, silinder atau pipa gitu. Karena dalamnya ini belum kita bersihkan Pak saat ini, masih ada tanah di dalamnya. Ya. Hanya saja kita tidak tahu konteksnya karena ini hanya fragmen ini kita dapatkan. Ya. Oke. Nah, temuan lain Pak dari ekskavasi kita ini ada macam-macam semuanya. Nih, ada seperti ini bentukannya. Nah, kalau artefak ini Pak, ini tidak hanya memberikan kita informasi tentang adanya hasil ukiran atau pahatan di candi ini, tapi juga menjadi informasi penting bahwa kita pantas menduga candi ini sudah selesai dibangun penuh. Ya. Nah, gitu. Nah, ini sudah selesai. Ini bagian apa, Pak? Nah, kalau melihat dari keberadaannya, ini adalah kemungkinan bagian dari kala, Pak. Kala? Dari kala. Berarti di atas pintu? Ya, ditempatkan pada ambang pintu. Ya. Setiap relung itu tentu ada kala. Dan ini menunjukkan bahwa candi ini memiliki relung dan juga ceruk untuk menempatkan arca-arca utama. Kemudian di atasnya itu ada ornamennya. Oh, iya. Nah, kita boleh bayangkan sekarang bahwa candi ini dilengkapi dengan ornamen, tidak polos. Oke. Iya. Ya. Nah, temuan yang lain Pak, kita banyak menemukan pecahan keramik, pecahan gerabah, macam-macam. Oke. Iya. Jadi ini yang pertama dulu ini apa Pak? Nih. Pak, saya sudah tahu itu. Apa ini? Ayo silakan Pak. Jadi ini adalah bagian bahasa Jawanya cucuk atau paruh dari wadah air yang biasa sebagai kendi. Oh iya. Ya, tapi ini bahannya keramik Pak. Keramik ya? Keramik, dan melihat dari karakter keramiknya, baik itu warna maupun pengerjaannya ini membawa kita pada informasi tentang kemungkinan pertanggalan atau asal usulnya. Ya, ini dugaan saya ini berasal dari dinasti apa Pak? Dinastinya masuk dinasti Sung atau bahkan lebih tua lagi. Oke, warnanya ini menarik ini. Iya. Jadi ternyata kendi pun tidak hanya sebatas kendi terakota, tapi ada yang keramik ya. Oke, temuan lain dari keramik seperti ini Pak. Ya. Nah, kalau yang keramik ini juga kelihatan bagian bawahnya belum diglasir Pak. Belum diglasir yang di luar ini, jadi kelihatan ya. Kalau dalamnya sudah diglasir penuh, tapi yang di bawah enggak. Nah, ini juga membantu kita untuk pertanggalan, karena biasanya teknik glasir yang tidak sempurna itu menunjukkan bahwa dia memang lebih tua. Oke. Gitu. Dan ini akan mendukung pada posisi pertanggalan dari candi ini. Abadnya ini ya. Karena candi ini kan diduga kuat berasal dari abad 10 Masehi. Iya, sesuai dengan prasasti Pak ya. Betul sekali. Oke, ini keramik lagi. Kalau ini keramik ini istimewa lagi. Dia dari pengerjaan untuk glasirnya sudah sempurna Pak. Karena bagian bawah sudah mendapatkan glasir penuh. Tapi yang menarik bagian dalamnya. Bagian dalamnya ada motifnya. Ada motifnya. Dan ini kemungkinan berada di sekitar abad 12-13 ini. Oh. Berarti belakangan Pak ya? Ya, karena memang berbeda pada produk hasilnya, dia sudah sempurna. Dia teknik celupnya itu sudah sempurna. Dan memang ditemukannya di kota yang di luar Pak. Oh gitu? Iya. Iya. Baik. Nah, temuan lain ada juga seperti cerucuk tapi yang terakota. Oh, ini benda yang waktu dulu hobi saya ini Pak. Apa itu? Ini adalah leher dari sebuah kendi Pak. Oh, kendi ya? Ya, jadi mulai kendi, ini pegangannya bagian bawah. Nah, ini jadi kelihatan ada lubangnya. Ini kendi, dan kelihatan cara pengerjaannya dengan roda putar Pak. Oh. Ini ada bekasnya ini. Iya. Roda putar. Ini leher kendi. Oke. Ada lagi, ini mungkin pegangan ini Pak. Nah, betul.
Ya, ini kelihatan sekali. Kalau zaman sekarang mungkin terkait dengan apa cangkir ya, kalau bilang cangkir atau apa muk. Okay. Ya. Jadi pegangan dari terakota. Ya. Jadi tinggalan terakota ini banyak sekali Pak, banyak sekali kita temukan. Ya bisa macam-macam. Ini Pak Said yang juga perlu ini karena terkait dengan urusan percandian itu dibutuhkan air. Oh, ini wadah air. Nah, ini adalah wakil dari terakota, produk lokal yang ukurannya besar ini karena kita lihat dari kemiringan ya, kelengkungnya ini kita menggunakan diameter yang besar untuk wadah air bagi kepentingan apa ritual. Ya. Ini masih ada satu yang keramik Pak. Oh ya. Apa ini kira-kira? Nah, kalau ini memang juga bentuk wadah ini, dia hanya dapat bagian bawahnya saja, di bagian kaki, dan apa gelasirnya sudah begitu aus dia, sudah begitu aus ini. Ini juga bagian dari keramik yang cukup tua umurnya. Ya. Nah, itu temuan-temuan Pak yang kita berhasil itu perwakilan. Ini masih ada lagi ya? Ada lagi nih yang menarik Pak. Ternyata dari gerabah-gerabah yang kita dapatkan tidak semuanya polos gerabah itu. Ada yang mempunyai ornamen. Ini macam-macam. Nah, ini sambung, ini sambung Pak. Ini sambung. Okay. Nah, ini begini. Ini sambung. Gitu. Nah, ini dia. Gitu dia. Nah, ini. Nah, ini kelihatan sekali. Nah, dia menggunakan model di apa bahasa Jawanya ditekan itu Pak, nah, diginikan pakai dan ditekan. Nah, ini jadi persis dengan ukuran jempol saya ini. Ya, caranya begitu ditekan. Ini satu. Kemudian yang lain lagi, yang ini. Nah, ini polanya menggunakan ditera Pak, ditekan pakai menggunakan alat. Menggunakan alat. Jadi ada semacam sudip atau apa yang ujungnya tajam, kemudian ditekankan pada gerabah yang masih basah. Disulip ya? Ya, gitu. Akhirnya setelah itu baru dibakar, dikeringkan dibakar. Sudah ada sekali polanya. Ya. Nah, itu temuan-temuan kita Pak, yang hanya perwakilan saja. Oh ya, perwakilan kan terlalu banyak. Terlalu banyak temuannya. Nah, yang paling penting bahwa kita bisa sudah dapat mengetahui bahwa keberadaan candi ini apabila dikaitkan dengan prasasti yang ditemukan pada periode 1 tadi, kita sudah tahu masalah siapa yang memerintahkannya, kapan dilaksanakannya, dan untuk apa prasasti itu, terus apa saja kelengkapan prasasti itu, ya kan? Mungkin secara ringkas Pak Lutfi bisa menyampaikan sedikit aja, jadi supaya orang tahu seperti apa sih candi itu, isinya bagaimana, sedikit gitu, nggak usah semuanya gitu. Candinya atau prasestinya Pak? Prasestinya sedikit, yang menyebutkan tentang candi ini gitu loh. Oh ya. Jadi ini upaya kita untuk mendapatkan penjelasan apakah memang informasi yang terkandung pada prasasti Gemekan itu dapat dihubungkan dengan candinya sendiri. Yang jelas bahwa pada teks prasasti itu disebutkan adanya istilah Sangyang Prasada Kabaktian Ipangurumbigian. Itu artinya apa? Nah, itu artinya adalah suatu bangunan suci dengan kata Sangyang itu, bangunan suci untuk memuja kepada leluhur atau nenek moyang, bisa juga kepada dewa. Tempat untuk mengalukan kebaktian atau mengalukan ibadah di situ. Nah, kemudian dia adalah karakternya bangunan Pangurumbigian. Pangurumbigian artinya? Nah, Pangurumbigian ini ada beberapa pendapat dari para pakar bahwa Pangurumbigian berasal dari kosakata kurumbigi atau kurumbagi. Dan dari sejumlah prasasti yang didapatkan pada masa-masa sebelum Sindok, itu disebutkan bahwa setiap upacara penetapan sima itu juga sering disertakan alat-alat upacara, alat-alat pertanian yang berbahan besi, yang merupakan bagian dari sima itu. Nah, dia salah satunya bernama Kurumbagi. Nah, dari sini muncul ada dugaan bahwa Dharma Kabaktian, Prasada Kabaktian Ipangurumbigian itu adalah bangunan suci yang kemungkinan besar diperuntukkan bagi para pekerja
yang terkait dengan pertanian atau dengan usaha-usaha tertentu. Oke. Ya, karena ada pangurung bijian itu. Ya. Di samping di praksi yang lain juga ada penyebutan yang tanpa pangurung bijian, jadi itu ada bentuk yang lain. Nah, kembali pada praksi Gemakan itu, ada lagi penyebutan bahwa bangunan Sang Hyang Prasada Kabaktian Pangurung Bijian ini diperuntukkan bagi Batara. Nah, Batara ini perlu saya jelaskan sedikit, adalah kosakata pinjaman dari bahasa Sanskerta untuk melengkapi religiusitas dari bangunan suci ini. Kalau dalam konteks Jawa kuno, biasanya Yang atau Rahyangta itu adalah sosok yang sangat dimuliakan. Sedangkan setelah kita mendapatkan padan kata dan bahasa Sanskerta, maka bisa ditukarkan dengan kosakata Batara tadi. Oke. Ya. Jadi sebagaimana kita katakan tadi bahwa ini menghadap ke timur, iya. Berarti orientasinya bukan ke Pawitra, Pak ya? Oh iya, jelas, bukan. Ya, oke. Satu hal. Ya. Nah, yang kedua, jadi bangunan ini ya sebagai bagian yang diatur dalam prasasti, itu bukan berarti prasastinya ada di sini gitu kan? Oh iya, betul. Tidak mesti ada di candi ini, bukan untuk tempatnya prasasti. Iya, betul. Tapi tempat ibadah yang dibuatkan sima. Ya, yang disiapkan sima dan penetapannya berada pada prasasti itu. Nah, berarti candi ini bukan untuk menempatkan prasasti. Oh, bukan. Iya, betul. Tapi pasti ada di sekitar sini. Dia nggak jauh dari sini. Ya. Saya rasa itu, Pak, yang kita lihat, yang kita bisa review dari temuan-temuan yang ada di Gemakan ini, ya. Ada berbagai jenis temuan yang kita peroleh, baik itu struktur maupun temuan-temuan kotak ekskavasi ya. Tapi sampai saat ini ya belum tuntas, Pak. Belum tuntas. Masih perlu kita lanjutkan. Ya, kita menunggu waktu lagi dan tentunya menunggu dana ya. Betul sekali. Agar ini bisa kita tuntaskan kajiannya. Ini satu lagi yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Masalah latar belakangnya. Latar belakang keagamaan dari candi ini apa? Ya, dari hasil ekskavasi, baik itu melihat struktur maupun temuan dari sumuran, maka kita sudah bisa simpulkan bahwa candi yang ada di Gemakan ini latar belakang agamanya adalah Hindu. Apa penciri utamanya, Pak? Ciri utamanya adalah hadirnya peripe. Yang kedua, kemudian struktur bangunannya dihadap oleh 3 perwara wahana. Nah, itu sudah sangat jelas itu. Iya. Terus bagaimana tadi dengan apa namanya? Trisula? Apalagi Trisula. Nah, itu menciri apa? Trisula terdiri dari dewa, utamanya adalah Siwa. Oke. Ya. Jadi saya rasa itu ya pembicaraan kita tentang temuan-temuan ekskavasi kita di situs Gemakan. Ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Ya. Sehingga apa-apa yang kita hasilkan dalam 2 periode, 2 tahap ekskavasi ini bisa menjadi informasi yang berguna bagi masyarakat secara umum, ya Pak. Ya. Saya rasa itu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.